Sudah, oke. Saya mencoba membuat judul Pilkada Serentak bulan Desember 2020 untuk siapa? Karena ini selalu menjadi pertanyaan di pribadi, di hati saya. Karena apalagi Republik kita, Indonesia ini sedang mengalami sebuah pandemik COVID. Bukan hanya Indonesia, tapi kemudian juga seluruh negara-negara di dunia. Nah, tadi juga disampaikan oleh Bang Frits bahwa beberapa hal terkait mengenai pengawasan, kemudian juga tadi disampaikan oleh Titi. Tapi dalam materi ini saya mencoba untuk pada stretching point-nya, yaitu terkait mengenai landasan ketika pilkada serentak itu harus ditunda. Nah, saya sepakat yang disampaikan oleh Bang Frits, kemudian oleh Titi, bahwa sebenarnya Perpu itu harus menjadi landasan utama atau menjadi pegangan buat penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, di dalam menentukan agenda atau tahapan jadwal pilkada itu. Jelas kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 22 ayat 1 itu dikatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Nah, jadi sekali lagi Perpu ini menjadi landasan agar kemudian tidak menjadi kegalauan buat penyelenggara. Jangan kemudian penyelenggara ini menjadi galau apakah kemudian ini harus dilanjutkan atau tidak. Tadi juga disampaikan sudah ada 4 tahapan yang ditunda oleh KPU. Nah, sebenarnya kan juga kalau kita lihat di 4 tahapan ini juga banyak menyangkut, banyak melibatkan ribuan atau bahkan ratusan orang. Nah, ini penuh resiko. Nah, kalau misalkan kita tetap memaksakan seperti di jadwal pertama pilkada di bulan September, maka ini kemudian juga saya melihat akan menimbulkan banyak sekali korban-korban atau terpaparnya teman-teman penyelenggara. 2019 dalam kondisi normal saja sudah ratusan orang penyelenggara yang meninggal. Bagaimana kalau misalkan dalam kondisi yang tidak normal? Dalam hal ini seperti COVID-19. Para ahli kesehatan menyatakan ini tidak bisa menentukan, tidak bisa memprediksi kapan COVID itu akan berakhir. Bahkan tadi saya sempat ke Jakarta, itu sempat terjebak macet di Semanggi kurang lebih 5-10 menit. Jadi artinya sebenarnya PSBB yang diterapkan di Jakarta itu saya melihat belum maksimal. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah yang lain? Sekali lagi Indonesia bukan hanya punya Jakarta atau punya Jawa, tetapi ada ribuan pulau. Bahkan ya saya ambil contoh seperti di wilayah di Sulawesi Utara, di mana ada Kepulauan Sangihe yang itu harus menempuh berjam-jam untuk menempuh ke suatu pulau. Nah, kondisi ini yang seharusnya dilihat oleh pemerintah. Jangan sampai kemudian memaksakan sesuatu hal yang penuh resiko. Itulah sebabnya kemudian saya mengatakan ini untuk siapa pilkada Desember 2019? Apakah untuk rakyat yang tadi sudah disampaikan oleh Titi? Jangan sampai kemudian pemilu yang untuk rakyat kemudian juga harus mengorbankan kedaulatan rakyat itu menjadi sia-sia. Karena juga kalau misalkan dipaksakan, saya sepakat ini akan menimbulkan buruknya kualitas pilkada serentak 2020. Bahkan saya meyakini partisipasi pemilih itu juga pasti akan turun. Nah, oleh sebab itu makanya Perpu ini menjadi landasan utama. Harus menentukan kapan penundaan. Nah, kemudian juga ada beberapa hal yang harus dicantumkan di dalam Perpu. Nah, kemudian yang kedua, Perpu yang seperti kita ketahui ini muatan materinya sama dengan undang-undang. Dan kemudian juga berdasarkan di Undang-Undang Nomor 12 tahun 11 tentang pembentukan perundang-undangan. Jadi ketika Perpu itu diterbitkan oleh pemerintah, maka kemudian harus diajukan ke DPR pada masa persidangan berikutnya. Dan kemudian juga DPR menyetujui atau menolak. Tetapi sekali lagi saya melihat di dalam konfigurasi politik di DPR, pasti semua anggota DPR menyetujui untuk menyetujui atas usulan Perpu yang diusulkan oleh pemerintah. Nah, tetapi sekali lagi catatan-catatan terkait mengenai materi-materi yang ada di dalam di dalam Perpu itu sendiri
itu harus benar-benar jelas. Jangan sekali lagi menimbulkan kegalauan. Nah, jika kemudian saya melihat jika kita tetap memaksakan kepada opsi pertama, yaitu pada bulan Desember 2020, maka yang pertama kita nggak akan pernah tahu ini tanggap darurat kesehatan kapan akan dihentikan. Jakarta buktinya sudah 2 kali dilanjutkan PSBB-nya. Dan kemudian kalau misalkan tetap dilaksanakan pada 9 Desember, kemungkinan kan tahapan itu akan dimulai pada akhir Mei atau awal Juni ya. Nah, inilah yang kemudian juga harus dilihat. Saya kemarin mendengar bahwa ada yang mengatakan, ya udah buat aja Perpu sekarang, besok dibuat lagi Perpu. Saya katakan, jangankan seperti itu. Dalam 1 hari aja mau ratusan Perpu dikeluarkan oleh pemerintah sah saja. Kan gitu. Tetapi kemudian jangan kondisi memaksakan kehendak itu benar-benar terjadi. Jadi jangan untuk kepentingan politik nasional atau kepentingan lokal, kepentingan rakyat itu terabaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait mengenai perangkat hukumnya. Jadi kalau misalkan tetap dilaksanakan di bulan Desember, ini akan terjadi kesimpang siuran perangkat hukum. Saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Bang Frits, ini kan juga paling tidak nanti ketika Perpu ini keluar, itu KPU harus mengeluarkan PKPU. Kan gitu Bang ya. Kemudian juga Bawaslu pun juga harus mengeluarkan Perbawaslu. Nah, kalau misalkan ini dipaksakan dengan Perpu untuk pelaksanaan pilkada di bulan Desember, saya tidak bisa membayangkan kemudian terjadi bentrokan-bentrokan perangkat hukum. Akan terjadi ketidakharmonisan. Nah, nanti yang akan menjadi kesulitan lagi-lagi itu pastinya teman-teman yang ada di daerah, apalagi teman-teman di Bawaslu di kabupaten kota atau di Bawaslu di provinsi. Apalagi juga kemarin kan Bawaslu sudah menetapkan indeks kerawanan. Nah, hal-hal ini yang sekali lagi harus diperhatikan oleh pemerintah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga bahwa persiapan SDM-nya juga sangat penting. Trauma masyarakat terkait mengenai COVID-19 ini masih ada. Kemudian kan tidak mungkin kalau misalkan dipaksakan di bulan Desember para penyelenggara pemilu dengan menggunakan masker, kemudian harus keliling melakukan cek data, ya kan? Nah, ini kan juga akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lagi di tengah masyarakat. Nah, kemudian yang keempat terkait mengenai anggaran. Ya. Nah, anggaran nantinya pastinya itu akan berpotensi tidak maksimal dalam melakukan pemanfaatan anggaran. Jangan sampai kemudian kita memaksakan pilkada di bulan Desember, kemudian ini terjadi penyelewengan anggaran. Indonesia sudah banyak keluar anggaran khususnya persoalan COVID. Nah, jangan lagi kemudian terkait mengenai pilkada serentak ini terjadi juga penyelewengan anggaran. Nah, atas 4 hal yang tadi sudah saya sampaikan, jadi tetap saya menilai dan sepakat oleh Titi tadi ini sangat amat terburu-buru dan atau mungkin dapat dikatakan terlalu cepat pelaksanaan di tanggal 3 Desember 2020. Jadi idealnya sebenarnya itu harus dilaksanakan 1 tahun pada opsi yang ketiga, yaitu di tanggal 29 September ya, 29 September 2021. Nah, itu sangat ideal. Ketika pelaksanaan pilkada serentak di opsi ketiga, ini saya meyakini akan terjadi keharmonisan peraturan perundang-undangan. Kemudian pemerintah juga tidak terburu-buru menetapkan Perpu, kemudian juga PKPU juga tidak terburu-buru, Bawaslu pun juga sama, kemudian juga saling berkoordinasi antara KPU baik itu di RI sampai ke tingkat kabupaten kota, begitupun juga dengan Bawaslu. Nah, keharmonisan regulasi pun juga sekali lagi itu sangat amat penting. Jangan sampai terjadi kegaduhan politik nantinya di daerah. Nah, jadi artinya
saya sepakat untuk Perpu itu dikeluarkan untuk menjadi pegangan buat penyelenggara pemilu terkait mengenai penentuan jadwal, kemudian juga mengenai anggaran yang tadi sudah disampaikan oleh Titi, tetapi kemudian juga yang terpenting, yang terakhir, itu terkait mengenai masa jabatan kepala daerah. Karena beberapa catatan, kalau tidak salah kan di bulan Februari Mei ya, itu ada beberapa kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya. Nah, ini juga harus dicantumkan di dalam Perpu. Apakah memang akan diperpanjang atau seperti apa? Tapi paling tidak ada kejelasan di dalam Perpu itu mengenai masa habisnya para jabatan kepala daerah. Nah, oleh sebab itu, maka janganlah kita mengambil resiko yang terlalu cepat. Ya, kemudian yang berpotensi kepada ketidakpastian hukum. Ya, jangan kemudian terburu-buru, kemudian berpotensi pada rusaknya pemilu yang merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Kita sudah capek-capek membangun sebuah sistem pemilu, tapi kemudian dirusak oleh sebuah kepentingan-kepentingan lokal atau kepentingan-kepentingan nasional sesaat. Saya sepakat oleh Titi, jangan kemudian karena persoalan ini kemudian dia dikatakan bahwa pemilu harus dilakukan dengan tidak langsung. Karena sekali lagi pemilu itu adalah sesuatu yang demokratis yang secara terbuka, yang dilaksanakan secara terbuka, jujur, kemudian juga rahasia. Nah, ini juga harus menjadi pegangan buat kita semua. Nah, terakhir, sebelum saya juga nanti ditegur oleh moderator, karena agak sungkan dengan moderator ketika harus ditegur, saya hanya ingin mengatakan, tidak ada sistem pemilu yang sempurna. Tetapi bagaimana kita menjadikan pemilu sebagai media membangun bangsa. Jadi sekali lagi janganlah kita terlalu cepat mengambil sebuah keputusan. Kalau bahasa mahasiswa itu jangan SKS Pak, sistem kebut semalam. Karena kalau kita sistem kebut semalam, sekali lagi itu akan menimbulkan IP yang nasakom itu ya. IP yang nasib 1 koma. Nah, hal ini yang harus kita hindari. Jadi semoga saya berharap dalam diskusi, dalam seminar ini pemerintah mendengar bahwa kondisi saat ini itu juga penting buat dilihat bagaimana teman-teman penyelenggara di dalam melakukan tugas dan kewenangannya. Sekali lagi saya ingin mengatakan, dalam kondisi normal saja ratusan orang penyelenggara sudah meninggal. Itu kurang lebih ada 600-700 penyelenggara. Nah, bagaimana kalau misalkan kita paksakan di bulan Desember? Saya tidak pernah terbayangkan. Ya, karena COVID kita nggak pernah tahu akan menyentuh siapa. Bisa pejabat, bisa juga rakyat biasa. Dan kemudian kita tidak pernah tahu bagaimana COVID itu akan berada di dalam tubuh kita. Nah, jadi oleh sebab itu, mungkin itu beberapa catatan hal yang ingin saya sampaikan. Ibu moderator, lebih kurang mohon maaf, mungkin kita bisa sampaikan dalam diskusi selanjutnya.